selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Yang terhormat para pejabat eselon 3 di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang terhormat para narasumber sekalian, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar di pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, walaupun dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Untuk membuka acara di pagi hari ini, pembacaan doa akan dibawakan oleh Pak Budi pada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Koneksi Bluetooth dihentikan.
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya arahan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Insun Sengaji MSI selaku PLT Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Kepada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi. Suara saya didengar? Ibu? Terdengar. Dengar ya? Dengar. Ya. Gambarnya yang tidak. Yang hormat PLT Kepala Pusdatin Kemendikbud Bapak Muhammad Hasan Tabibi STMSI. Yang terhormat para kepala bidang dan kasubag di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, para kepala cabang dinas kabupaten kota, para kepala bidang, ketua MKKS SMA dan ketua MK3S SMK, para pengawas dan para kepala SMA dan SMK seprovinsi Maluku, para guru dan panitia yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul hari ini walaupun dalam keadaan virtual ya, untuk mengikuti pembukaan dua acara sekaligus ya, yakni BIMTEK pembuatan video pembelajaran dan produksi video pembelajaran di pagi hari ini. Walaupun dalam keadaan COVID, tapi kita masih tetap diberikan kesempatan ya untuk menghirup udara segar. Oleh sebab itu jangan henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hormati, COVID-19 dampaknya begitu masif dan telah menyusup masuk ke semua sektor termasuk sektor pendidikan. Pemerintah terus berupaya mengendalikan dampak COVID melalui kebijakan social distancing dan work from home. Di sekolah diterapkan kebijakan belajar dari rumah. Kebijakan tersebut telah mereduksi frekuensi dan intensitas tatap muka antara guru dan siswa di kelas. Dalam kondisi darurat seperti ini, kelas tradisional telah bergeser ke kelas virtual atau online. Guru bahkan pendidik umumnya tidak lagi berjumpa dengan siswa secara face to face. Demikian juga siswa tidak dapat berinteraksi dengan rekannya secara face to face. Pada titik ini, teknologi informasi menjadi sarana yang paling ampuh. Berbarengan dengan itu terjadi berbagai transformasi dan inovasi dalam pembelajaran. Pembelajaran tradisional mulai dikombinasikan dan penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi memudahkan guru mendapatkan berbagai sumber dan media pembelajaran seperti teks, modul, overhead, transparansi, film, video, televisi, slide, hypertext, dan web. Teknologi menghadirkan media berbasis komputerisasi. Salah satunya yaitu media video. Istilah video dipinjam dari perkataan Latin video, visum, yang artinya melihat, mempunyai daya penglihatan, dapat melihat ya. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual. Media video adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan. Namun tidak semua video bisa dikategorikan dalam media pembelajaran. Maka diperlukan pengembangan terlebih dahulu agar video tersebut sesuai dan menunjang proses pembelajaran. Hadirin yang saya hormati, fakta membuktikan bahwa di masa COVID-19 ini, peserta didik masih kesulitan memperoleh bahan ajar dan media ajar mandiri yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Maka untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan langkah cepat dan terukur. Salah satu terobosan Kemendikbud adalah mengembangkan
portal Rumah Belajar sebagai sarana pembelajaran berbasis TIK. Portal Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyediakan berbagai macam fitur yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Konten-konten dan media pembelajaran yang tersedia di Rumah Belajar tersebut dapat dimanfaatkan oleh pendidik, peserta didik, dan masyarakat dalam belajar. Untuk itu, pada kesempatan ini selaku PLT Kepala Dinas, saya memberikan apresiasi kepada PLT Kepala Pusdatin Kemendikbud Bapak Muhammad Hasan Habibi, STMS, dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan portal Rumah Belajar dan saat ini telah diakses oleh para guru di Maluku. Dan pendampingan yang diberikan sehingga sebanyak 30 guru di Maluku telah mencapai pembelajaran berbasis TIK atau pembatik level 4. 3 diantaranya telah menjadi duta Rumah Belajar. Ya, saya persilahkan ya mengangkat tangan ketiga orang untuk dikenal. 3 orang itu saya persilahkan mengangkat tangan. Ibu bapak yang 3 guru. Ya, terima kasih. Kemudian 30 orang sahabat Rumah Belajar. Saya persilahkan juga untuk mengangkat tangan supaya bisa dikenal. Baik, ke-30 orang ini saat ini kami libatkan untuk menjadi trainer bagi 396 guru di Provinsi Maluku. Hadirin yang saya hormati, video merupakan medium yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, individual maupun berkelompok. Video juga merupakan bahan ajar non-cetak yang kaya informasi dan tuntas, karena dapat sampai ke dalam hadapan siswa secara langsung. Di samping itu, video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran. Hal ini karena karakteristik teknologi video yang dapat menyajikan gambar bergerak pada siswa, di samping suara yang menyertainya, sehingga siswa merasa seperti berada di suatu tempat yang sama dengan program yang ditayangkan video. Dengan video, siswa dapat menyaksikan suatu peristiwa yang tidak bisa disaksikan secara langsung, berbahaya maupun peristiwa lampau yang tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas. Siswa pun dapat memutar kembali video tersebut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. Pembelajaran dengan media video menumbuhkan minat serta memotivasi siswa untuk selalu memperhatikan pembelajaran. Secara teoretik, pedagogis, tingkat retensi atau daya serap dan daya ingat siswa terhadap materi pembelajaran dapat meningkat secara signifikan jika proses perolehan informasi awalnya lebih besar melalui indera pendengaran dan penglihatan. Untuk itu, BIMTEK pembuatan dan produksi video pembelajaran memiliki makna yang amat strategis. BIMTEK dan produksi video pembelajaran ini dilakukan sebagai respons atas komitmen kami meningkatkan kemampuan guru di bidang TIK pada umumnya dan lebih khusus pembuatan dan produksi video pembelajaran dengan harapan agar dapat digunakan baik sebagai media pembelajaran untuk menghilangkan verbalisme, akan tetapi sekaligus mengganti peran guru di wilayah 3T. Harapannya ke depan dengan kemampuan memproduksi video pembelajaran, saya punya obsesi, yakni pembelajaran di sekolah akan lebih efektif, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk belajar yang bermuara pada peningkatan learning outcome peserta didik di Maluku. Di samping itu, produk video terbaik dapat diunggah ke portal Rumah Belajar di fitur sumber belajar yang dapat diakses oleh semua guru di Indonesia. Mari kita jadikan kegiatan BIMTEK dan produksi video pembelajaran ini sebagai momen peningkatan kualitas guru di bidang TIK, sehingga Rumah Belajar akan menjadi rumahnya guru di Maluku. Hadirin yang saya muliakan,
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengundang Bapak PLT Kepala Pusdatin Kemendikbud, Bapak Muhammad Hasan Habibi ST MSI, untuk pada saatnya nanti berkenan menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka resmi acara ini. Akhirnya terima kasih saya sempatkan kepada para kabit, trainer, panitia dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi. Selanjutnya laporan Ketua Panitia kepada Bapak. Disilakan. Terima kasih Ibu Ana atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan Ketua Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang terhormat Bapak Muhammad Hasan Habibi ST MSI, PLT Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat dan kami banggakan Ibu Dr. Insinyur Insun Sangaji MSI, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Struktural Eselon 3 dan 4 pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Terhormat Bapak Ibu narasumber, para trainer. Yang terhormat Bapak Ibu peserta BIMTEK dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia. Saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya pada hari ini, Rabu 7 Oktober 2020, kita dapat dipertemukan dalam room Microsoft Teams ini guna sama-sama mengikuti pembukaan kegiatan bimbingan teknis, pembuatan video pembelajaran dan bimbingan teknis, produksi video pembelajaran yang diselenggarakan secara virtual classroom. Bapak Kepala Pusdatin, Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan laporan kepanitiaan sebagai berikut. Perlu saya informasikan bahwa pada kesempatan ini saya melaporkan dua kepanitiaan sekaligus, yakni kegiatan BIMTEK pembuatan video pembelajaran dan kegiatan tindak lanjutnya nanti yakni bimbingan teknis produksi video pembelajaran. Satu dasar. Pelaksanaan kegiatan kedua BIMTEK ini didasar atas 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan, 3. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 4. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3603-A-A5-OT-2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran coronavirus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Kebijakan, strategi, dan program Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku tentang pelaksanaan pendidikan di era pandemi COVID-19. 2. Tujuan pelaksanaan. Kegiatan BIMTEK pembuatan video pembelajaran dilakukan dengan tujuan meningkatkan keterampilan guru dalam pembuatan video pembelajaran. Sedangkan tujuan BIMTEK produksi video pembelajaran adalah 1. Memfasilitasi para guru SMA dan SMK di Maluku dengan media pembelajaran berbasis video. 2. Memproduksi video pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pengganti guru pada sekolah yang kekurangan guru, dalam hal ini wilayah 3T. 3. Menyediakan jumlah video pembelajaran yang layak untuk diunggah ke portal Rumah Belajar di fitur sumber belajar yang dapat diakses oleh semua guru di Indonesia. 3. Waktu pelaksanaan. Kegiatan BIMTEK pembuatan video pembelajaran ini insya Allah dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari ini 7 Oktober sampai dengan 9 Oktober nanti. Sementara BIMTEK produksi video pembelajaran akan dilaksanakan selama 3 hari pula, mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2020. Bapak Kepala Pusdatin dan Ibu Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, perlu kami sampaikan
bahwa dari 11 kabupaten kota yang ada di Maluku yang mengikuti kegiatan BIMTEK ini, peserta dari 10 kabupaten kota pelaksananya secara virtual. Dan ada satu kabupaten yakni Kabupaten Maluku Barat Daya yang kegiatannya dilakukan secara tatap muka langsung atau luring. 4 peserta. Peserta kedua kegiatan ini masing-masing berjumlah 395 orang guru yang mewakili SMA dan SMK di Provinsi Maluku dengan kriteria: 1. Menguasai teknologi informasi, 2. Sekolah asal atau lokasi domisili guru tersedia akses jaringan internet secara baik, 3. Mendapat izin dari kepala sekolah, 4. Bersedia mengikuti seluruh sesi kegiatan, dan yang kelima diutamakan guru yang telah mengikuti lokakarya kurikulum dan penyusunan RPP. Dari catatan yang ada di layar sampai detik ini terdata 175 peserta yang sedang online mengikuti pembukaan ini, dan sisanya telah mengkonfirmasi untuk mengikuti lanjutan kegiatannya. Yang kelima, narasumber atau trainer. Trainer pada kedua kegiatan ini masing-masing terdiri dari 6 orang yang berasal dari akademisi, dosen, dan para guru, dibantu dengan co-trainer DBR dan SBR yang tersebar di 11 kabupaten kota. 6 format kegiatan. Pelaksanaan kedua BIMTEK ini dilaksanakan dengan 2 format, yakni virtual dan tugas mandiri, dengan rincian kegiatan antara lain: 1. Video conference, 2. Ceramah atau introduksi materi, 3. Bimbingan teknis, 4. Tugas terstruktur, 5. Presentasi dan diskusi, dan 6. Review. 7. Penganggaran. Anggaran pelaksanaan BIMTEK, pembuatan video pembelajaran dan BIMTEK produksi video pembelajaran ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Maluku tahun 2020. 8. Penutup. Mengakhiri laporan ini, mewakili teman-teman panitia, kami memohon maaf kepada semua partisipan kegiatan BIMTEK. Bila dalam pelaksanaan, baik hari ini maupun di hari-hari yang mendatang, terdapat kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Pada kesempatan ini juga kami minta dan mengharapkan kesediaan Bapak Kepala Pusdatin pada saatnya nanti untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan BIMTEK ini. Terima kasih. Salam Maluku Cerdas, salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Sambutan oleh Bapak Muhammad Hasan Habibi, ST MSI, selaku PLT Kepala Pusdatin Kemdikbud, sekaligus membuka BIMTEK pembuatan video pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kepada Bapak disilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya cukup terdengar jelas di sana. Kedengaran, Pak. Baik, yang saya hormati Ibu PLT Kepala Dinas, Ibu Insun Sangaji yang tadi sudah memberikan arahan pada kegiatan pagi hari ini. Yang saya hormati segenap pejabat struktur di lingkungan Dinas Pendidikan yang hadir juga mengikuti acara ini, rekan-rekan panitia yang sudah tadi melaporkan dan secara detail menginformasikan apa yang menjadi tujuan aktivitas pada kesempatan pagi hari ini juga, dan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang luar biasa masih tetap terus istiqomah menjaga nyala api belajar peserta didik kita, walaupun situasinya juga kita masih belum memprediksi kira-kira pandemi ini akan selesai sampai kapan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersua dan bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semoga kita semua tidak ada kekurangan satu apapun, tetap bisa membimbing adik-adik kita, anak-anak kita belajar walaupun dari rumah dengan segenap cinta dan kasih sayang, karena kita harus meyakini betul bahwa masa depan bangsa, masa depan Indonesia, masa depan Maluku
itu hari ini ada di genggaman Bapak Ibu semua yang Anda selaku pengajar di sana. Tadi sempat diceritakan sedikit dari arahan Ibu Kepala Dinas tadi, memang kita sadar bahwa pandemi ini sedikit menginterupsi proses belajar mengajar secara normal yang kita lakukan selama ini. Kita selama ini nyaman dengan mengajar dari kelas, siswanya 30 orang, ada yang 25, ada yang 32. Kita selama ini nyaman dengan AC, kita selama ini nyaman dengan sekian sarana prasarana yang ada di sekolah kita masing-masing, dan tiba-tiba pandemi itu menginterupsi itu semua. Hal-hal yang sifatnya artifisial, hal-hal yang sifatnya fisik, itu tiba-tiba dipaksa harus ditafsir ulang. Apakah AC misalnya itu sangat substantif dalam pembelajaran? Apakah meja dan bangku yang bagus itu menentukan prestasi peserta didik kita? Apakah kemudian hal-hal yang lain juga itu secara kolektif itu mempengaruhi proses belajar mengajar? Hari ini kita dipaksa untuk melakukan refleksi terhadap itu semua. Ternyata kalau hasil survei dari Kementerian Pendidikan yang dilakukan di bulan Mei kemarin, bulan Mei Juni itu ada beberapa catatan memang dalam proses belajar dari rumah itu. Ternyata yang dibutuhkan oleh adik-adik kita adalah bagaimana mata pelajaran itu bisa dipahami dengan baik. Bagaimana kemudian proses interaksi dengan Bapak Ibu guru itu bisa terjalin secara intens. Bagaimana kemudian rasa bosan yang selama ini adik-adik kita ada di rumah itu bisa diatasi juga secara maksimal. Bagaimana kemudian bahan-bahan belajar secara digital yang itu mudah diakses, itu juga bisa kemudian didapatkan secara mudah oleh adik-adik kita. Ini sedikit kemudian menjadi refleksi buat kita semua. Untuk kemudian terus-menerus melakukan perbaikan, untuk kemudian secara terus-menerus mencoba selalu berinovasi dan melakukan gagasan-gagasan segar. Sekali lagi, karena proses pendidikan ini kan pada hakikatnya tugas seorang pendidik itu menumbuh kembangkan kodrat peserta didiknya untuk kemudian mencapai apa yang dia harapkan dan dia cita-citakan. Nah, ini saya pikir menjadi momentum yang sekali lagi luar biasa buat kita untuk melakukan refleksi, karena alam sudah menginterupsi proses yang selama ini lazim kita lakukan selama ini. Nah, ini yang nanti dalam kesempatan ini saya pikir sebuah aktivitas yang luar biasa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa keterbatasan jarak, bahwa physical distancing, social distancing, itu bisa kita carikan solusinya dengan penyediaan bahan-bahan belajar yang dalam hal ini digunakan media video nantinya sebagai sebuah proses untuk menghantarkan adik-adik kita bisa tetap berjalan belajar dengan baik, berjalan mengikuti ritme yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya juga dengan baik, dan ujung-ujungnya mereka tetap bisa menguasai kompetensi, keilmuan, maupun indikator-indikator yang lain yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu guru pengajarnya di masing-masing satuan pendidikan. Tentu pada saat nanti kita akan membuat media pembelajaran berbasis video tadi, dari beberapa catatan yang kami lakukan terhadap proses belajar mengajar adik-adik dari rumah, bisa kemudian kita insert di sana sebagai sebuah harmoni. Bagaimana media pembelajaran yang kita deliver itu betul-betul bisa memahamkan peserta didik terhadap substansi yang nanti akan disampaikan. Bagaimana kemudian media pembelajaran yang nanti akan kita buat tadi, itu ada unsur interaktivitas antara konten dengan siswa yang nanti akan menyaksikan video-video tersebut. Bagaimana dengan nanti video pembelajaran yang akan kita buat tadi mampu sedikit mengusir rasa bosan. Tentunya dengan variasi-variasi grafis maupun unsur-unsur suara yang nanti akan dimasukkan sehingga adik-adik kita bisa tetap terjaga fokus belajarnya. Itu semua nanti bisa kita desain dalam sebuah harmoni konten yang nanti tentu akan dilatihkan oleh para fasilitator, para pengajar pada kesempatan pagi hari ini, sehingga adik-adik kita walaupun tetap mereka belajar dari rumah, mereka bisa menikmati asupan keilmuan yang terjaga secara substansi, mereka bisa tetap menikmati sajian pembelajaran yang interaktif, mereka tetap bisa kemudian mengikuti proses belajar mengajar ini tidak dengan rasa bosan, yang itu ujung-ujungnya sekali lagi akan menimbulkan optimisme,
akan menimbulkan sesuatu yang positif buat mereka mengikuti proses belajar mengajar walaupun dilaksanakan secara jarak jauh. Jadi saya pikir memang acara ini luar biasa efektif, menjadi salah satu icebreaker kira-kira gitu dalam konteks pandemi kali ini, saat semua orang mengeluh, saat kemudian semua orang itu sedikit putus harapan, mari kita hadirkan optimisme dengan nyala api belajar yang terjaga buat para peserta didik kita. Saat orang kemudian bingung nggak ngerti mau melakukan apa, terus kemudian mungkin sedikit banyak mohon maaf mengutuk sana sini, mari kita nyalakan sedikit lilin dalam proses semacam ini sehingga adik-adik kita tetap bisa melihat cahaya untuk masa depan mereka nanti. Jadi terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan di Dinas Pendidikan Maluku yang sudah memfasilitasi acara ini dengan luar biasa. Ini saya lihat pesertanya ratusan, Bapak Ibu guru, walaupun tadi diinformasikan ada yang secara online, ada yang satu lokasi secara online, saya yakin tidak mengurangi minat dan semangat mereka semua untuk mengikuti acara ini dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pejabat struktur yang sudah memfasilitasi acara ini, panitia-panitia yang juga sudah mempersiapkan secara luar biasa tentunya gawe besar ini maupun Bapak Ibu guru yang tentunya nanti akan sedikit meluangkan waktu, fokus dan konsentrasi untuk menimba ilmu supaya beberapa catatan-catatan yang tadi sudah kami sampaikan selama adik-adik kita belajar di era pandemi betul-betul bisa carikan solusinya dengan baik, salah satunya melalui acara pelatihan pembuatan video pembelajaran ini. Kami berharap dari Pusdatin juga bisa bersinergi secara lebih intens lagi ke depan dengan rekan-rekan yang ada di Maluku. Sekaligus kami informasikan Bapak Ibu semua sebagai sebuah penutup dari sambutan kami, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membagikan kuota belajar ke para Bapak Ibu guru dan peserta didik kita. Kalau yang sudah dapat, silakan itu dimanfaatkan. Kalau ada yang belum, segera laporkan ke sekolahnya, ke operator sekolahnya, saya belum dapatkan kuota belajar. Kami akan tetap terus buka informasi terkait penyaluran kuota belajar ini sampai nanti kira-kira bulan November sebelum penyaluran di tahap-tahap terakhir. Kenapa demikian? Karena kita yakin betul bahwa semua orang itu terdampak dalam konteks pandemi ini. Semua orang itu butuh kuota. Hari ini kebutuhan pokok kita, kalau sudah kita bicara pembelajaran dari rumah, di luar sandang pangan-pangan, hari ini adalah kuota data pendidikan. Oleh karenanya kami berharap dari Kemdikbud, kuota yang sudah kita berikan itu bisa menjadi jalan untuk kemudian dilakukan orkestrasi pembelajaran, inovasi pembelajaran, gagasan segar yang nanti akan dilahirkan, dan itu sekali lagi sebagai sebuah bentuk negara hadir dalam konteks dunia pendidikan selama era pandemi kali ini. Jadi mohon nanti bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kegiatan ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan pembuatan video pembelajaran ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hasan Habibi. Bapak Ibu peserta, untuk memasuki acara selanjutnya kita akan menunggu instruksi berikut dari panitia.